Bapak Presiden meminta supaya saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global, diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar 24,17 triliun rupiah. Lantas, apa saja faktor-faktor yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM subsidi? Halo Social People, Anda akan bertanya kenapa pemerintah menaikkan BBM. Alasan utama pemerintah menaikkan BBM akan kita bahas secara singkat, padat, dan jelas dalam video kali ini. Pertama, naiknya harga minyak dunia. Langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah di pasar dunia menjelang musim dingin. Jika Anda perhatikan, Anda akan melihat bahwa harga minyak mentah selama seminggu terakhir turun sekitar 1,3% dari rata-rata minggu sebelumnya karena kebangkitan permintaan AS dibayangi oleh perlambatan ekonomi global. Brent diperdagangkan pada $96.70 per barel pada Jumat tanggal 19 Agustus sedangkan kontrak berjangka West Texas Intermediate untuk parkir September diperdagangkan pada $90.80 per barel. Bursa berjangka komoditas dan derivatif percaya bahwa, dengan pergerakan terbaru, harga minyak memiliki kapasitas teknis untuk mencapai level resistance terdekat di level US $95 per barel. Namun harga berpotensi turun hingga ke support terdekat di level $85 per barel jika ditemui katalis negatif. Hal inilah yang mendorong segi kenaikan barang dan jasa, sehingga mempengaruhi kenaikan minyak mentah global. Kedua, subsidi BBM membengkak. Menurut Menko Luhut Binsar Panjaitan, kebijakan harga bahan bakar, yang sekarang didukung oleh Rp502 triliun dalam subsidi negara, perlu disesuaikan. Ada perbedaan antara harga ekonomi dan harga jual Pertalite dan solar, yang konsisten dengan tingginya harga minyak global. Oleh karena itu, Menko mengklaim bahwa untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi, pemerintah menyusun program penyesuaian harga. Selain itu, dibandingkan dengan mayoritas negara lain di dunia, harga bahan bakar di Indonesia saat ini secara signifikan lebih rendah. Misalnya, bahan bakar diesel dihargai secara ekonomi Rp18.150 per liter tetapi hanya tersedia di pompa bensin seharga Rp5.150 per liter. PT Pertamina, Persero, memasarkan Pertalite seharga Rp7.600 per liter, tetapi harga ekonominya mencapai Rp17.200 per liter. Ketiga, harga minyak mentah Indonesia cenderung tinggi. Menurut Antara, Pertamax Turbo, RON 98, Dexlite, dan Pertamina Dex, semuanya telah melihat kenaikan harga dari Pertamina. Menurut Patra Niaga Irto Ginting, Sekretaris Korporat untuk Pertamina, kenaikan harga dibawa oleh biaya tinggi minyak mentah Indonesia, atau harga minyak mentah Indonesia ICP. Meskipun harga minyak mentah sering berfluktuasi, ia mengklaim bahwa saat ini tetap tinggi di Indonesia. Data Pertamina menunjukkan bahwa harga rata-rata ICP pada Juli tahun 2022 adalah sekitar $106.73 Amerika Serikat per barel, yang merupakan peningkatan 24% dari Januari tahun 2022. Irto Ginting menyatakan bahwa Pertamina berkonsentrasi pada melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan program pembelian bahan bakar bersubsidi Pertalite sambil meningkatkan jumlah pendaftar dalam aplikasi My Pertamina untuk memperkirakan kenaikan harga. Dia menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan menerapkan pembelian yang sebelumnya dijadwalkan untuk bulan ini, perusahaan melanjutkan untuk memperkuat infrastruktur terkait di semua stasiun pengisian bahan bakar publik (SPBU). Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai
pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun rupiah. Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos 150.000 selama 4 kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali, yaitu 300.000 pertama dan 300.000 kedua. Nanti Ibu Mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detail. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran 12,4 triliun. Selain itu, Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar 600.000 rupiah. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah. Ini juga nanti Ibu Menaker Trans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut. Selain tadi 12,4 triliun plus 9,6 triliun, pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat, dan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan. Kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan peraturan Menteri Keuangan di mana 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang disebut bantalan sosial, yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar 150.000 kali 4 kali, itu 12,4 triliun. Kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan sebanyak 600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran 9,6 triliun, dan kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DPH sebanyak 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga. Demikian yang bisa kami sampaikan dari rapat bersama Bapak Presiden yang baru saja selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah mengikuti.